Oke, jadi kalau mau install Python, pergi ke websitenya. Ini saya perlihatkan. Nah ini, oke ya. Jadi python.org. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Nah, python.org. Terus ke sini ke download. Nah, terus download ini download for Windows ya. Kalau misalnya ada yang bukan pakai Windows ya silakan cari downloadnya, link download untuk yang lainnya ya. Untuk Windows ya download saja yang ini Python 3.12.2. Ini adalah Python versi terbaru ya. Nah, klik itu nanti dia akan download eh, apa namanya aplikasinya ya dalam bentuk exe. Nah, nanti kalian klik 2 kali itu hasil downloadnya. Nah, nanti akan muncul jendela wizard itu untuk menginstal. Nah, sebenarnya proses instalasinya saya rasa adik-adik sudah paham ya, mungkin sudah sering juga install aplikasi di komputer. Seperti biasa, ini saja next next saja sampai selesai. Tapi yang saya mau sampaikan, mohon diperhatikan pada saat wizard untuk jendela wizard untuk menginstal itu muncul pertama kali, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Kurang lebih ya, kurang lebih saya stop share dulu ini. eh Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi nanti tampilan wizard jendela wizard untuk menginstal Python itu pertama kali itu muncul seperti ini. Ini kan saya cuma screenshot saja ini yang versi lama, tapi nanti kan 3.1.2.2 kan Python for Windows. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan sebelum klik install now, sebelum pilih install now yang tulisan warna biru, ini mohon yang 2 kotak di bawah ini dicentang ya. Ada juga biasa yang bagian atas ini dia tidak aktif ya, warna abu-abu tulisannya. Kalaupun itu tidak tercentang tidak apa-apa. Tapi diusahakan tercentang juga. Tapi kalau misalnya ada yang komputernya tidak bisa tercentang, tidak apa-apa. Tapi yang penting adik-adik centang juga itu yang di bagian bawah ya. Mungkin kata-katanya itu tidak mirip persis seperti ini ya. Add Python to Pet mungkin ini kan yang waktu itu versi 3.10 ya. Nah, sekarang itu versi 3.1.2 lebih panjang sedikit kata-katanya di sini, tapi intinya sama saja ya. Centang saja select ya, centang di tulisan yang warna kuning ini ya. Itu centang baru kemudian klik install now ya. Nah, baru nanti dia akan memproses instalasi sampai nanti selesai, installation was successful, baru adik-adik finish. Nah, nanti kalau sudah selesai install Python, nah selanjutnya ini mohon diperhatikan, selanjutnya adalah adik-adik install uh, code editor. Ya, di situ nanti kita akan menulis kode-kode kita, kode-kode program kita. Makanya namanya code editor. Sebenarnya kan ada bawaannya Python sendiri yang kasih tahu, tunggu sebentar ya.
Iya, mohon maaf kita lanjutkan ya. Jadi ini kita sudah install Python ya, sudah. Eh, Tidak usah dijalankan dulu Pythonnya. Kita install dulu code editornya ya. Yang sekarang banyak digunakan untuk Python itu namanya PyCharm ya. Jadi kalau adik-adik ke websitenya itu untuk mendownload, saya perlihatkan. Tapi Bu, kalau begini di close saja Bu. Apa itu? Ya, Kalau pencet Mi dulu itu. Disable pet length limit. Klik dulu itu. Ya. Oke, sudah. ya Close Bu Mi. sudah. Close. Oke. Ya. Nah, kalau sudah ini, ya tidak usah dijalankan dulu Pythonnya. Adik-adik install dulu code editornya ya. Sekarang yang bagus digunakan untuk Python dan banyak digunakan sekarang populer itu namanya PyCharm. Nah, saya perlihatkan websitenya tempat kita mendownload. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini. Saya share screen dulu. Ini sudah kelihatan. Iya Bu. Oke, ini PyCharm ya, jetbrains.com. Jadi buka itu jetbrains.com, PyCharm, download. Nanti di sana itu ada dua, nanti kan akan muncul seperti ini ya. Ada bisa kita download PyCharm untuk profesional, tapi ini kan berbayar ya. Ada free-nya tapi cuma 30 hari. Tapi kalau kita kan kita mau pakai untuk edukasi ya kita ke bawah sini, scroll ke bawah. Nah, ini ada PyCharm untuk Community Edition. Ya, itu ceritanya untuk edukasi dan lain sebagainya. Ini free ya. Sama dia open source. Kelihatan? PyCharm Community Edition. Iya, kelihatan. Oke. Nah, itu download saja ya. Download. Nanti kalau misalnya muncul jendela wizard untuk install, klik nanti hasil downloadnya klik 2 kali seperti biasa. Nanti muncul jendela wizard untuk download untuk installnya di next next saja seperti biasa ya. Kalau ini, kalaupun ada kotak dialog yang sebelum next itu ada yang mau dicentang ya centang saja ya. Nah itu sampai nanti finish ya. Nah kalau sudah terdownload itu semua, nanti silakan dibuka ya. Dibuka melalui Windows-nya, buka PyCharm ya. Nah, seperti ini. Nanti buka di start window-nya komputernya masing-masing. Biasanya di recently added itu sudah ada aplikasi PyCharm Community Edition ya. 2023.3.5. Oke, nanti klik saja itu ya. Nah, nanti tampilannya saya stop share kalau sudah di-download ya. Nah, kalaupun misalnya tidak terkejar sekarang, ini kan saya recording ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau minta recordingnya, boleh nanti saya share. Tapi kalau bisa di kalian kejar sekarang sambil buka, ya lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya sudah selesai, kemudian baru mau nonton lagi hasil rekamannya, baru mau mulai, biasanya kalian sudah malas ya. Sudah mulai kerja-kerja yang lain lagi. Ini sudah terlupakan lagi, sudah tidak dikerja ya. Jadi kalau misalnya bisa sekarang ya, lakukan sekarang. eh Sudah tadi ya, PyCharm buka. Nanti tampilannya itu seperti begini. Saya ini dulu ya. Saya perlihatkan tampilannya. Hmm, oke.
Sudah kelihatan ya tampilannya PyCharm? PC dia kayak begini simbolnya PC ya, PyCharm. Nanti oh untuk ketika mulai pertama kali itu mulai pertama kali itu ini kan saya sudah pernah pakai ya. Saya lupa tampilannya waktu mulai pertama kali. Ada yang sudah buka sekarang? Tadi ada yang itu? Tapi sebentar mendownload yang PyCharm-nya tadi. Oh, oke. Baru di-download ya, belum diinstal. Kalau yang Kenapa? Python Project sudah, Bu. Hah? Yang PyCharm. Kita mau pakai PyCharm. Mungkin waktu pertama kali itu pertama kali biasanya kalau saya tidak salah ingat itu dia minta lokasinya project kita nanti di mana ya. Nah, itu silakan adik-adik atur, kemudian sudah oke, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, ketika pertama kali belum pernah buat project, itu biasanya ini yang tulisan app.py, app1.py ini belum ada ya. Jadi di bawah Python project yang berbentuk folder ini, sebelah kiri ya. Yang mohon adik-adik lihat jendela sebelah kiri. Di bawahnya Python project biasanya belum ada apa-apa ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah pernah membuat, itu baru ada muncul beberapa Python project di bagian bawahnya. Sebentar, saya angkat telepon dulu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mau buat project pertama kali, sebelum kita masuk ke project, biasanya yang sering muncul masalah itu adik-adik yang baru pertama kali download, terus buka PyCharm, terus misalnya bikin project baru, terus membuat kode, terus mau dijalankan, di run, itu tidak bisa ya, muncul tanda merah. Ternyata kenapa? Karena di sini itu belum Python 3.1.2. Ya, mohon lihat di sebelah ujung kanan bawah ya. Sini kan ada Python 3.1.2 yang tadi kita download. Nah, pada saat buka PyCharm pertama kali biasanya ini belum tersinkron ya. Di sini akan tertulis no interpreter ya. Artinya dia belum tersinkron dengan Python. Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti itu ya masih no interpreter sehingga tidak bisa merun program yang kalian buat. Caranya adalah kalian ke sini dulu ya, ke file, menu file, kemudian buka setting. Nah, kemudian ke sini, ke project ya. Ini kan awalnya mungkin tampilannya begini ya. Nah, ini kalian ke sini ke project, Python project ya. Nah, terus ini Python interpreter, klik gini. Nah, di sini biasanya kalau yang baru itu masih no interpreter ya. Sehingga dia tidak bisa di-run ya. Nah, maka di sini pencet ini add interpreter ya. Nanti kalau kalian klik add interpreter itu mungkin ada pilihan local interpreter, klik saja itu local interpreter. Nah, nanti akan langsung otomatis dia masukkan Python yang adik-adik install ke laptop adik-adik yang tadi ya, Python versi terakhir yang adik-adik install ke komputer adik-adik ya. Makanya tadi kan sebelum kita install PC ini PyCharm, kita install dulu Python supaya ketika mau add interpreter itu langsung terbaca di sini bahwa sudah ada Python ya, aplikasi Python yang mau digunakan sebagai interpreter untuk merun kode di PyCharm ya. Nah, nanti kalau sudah oke saja, ini apa namanya, eh
Ya, oke saja ya. Oke sampai keluar ya. Oke sampai keluar. Sampai nanti berubah yang sebelah kanan bawah ini, ujung bawah dari yang tadi no interpreter sudah ada tulisan Python 3.12 ya, seperti ini. Seperti tampilan saya sekarang ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kita sudah bisa buat project ya. Kita bisa buat, kita bisa running. Nah, sekarang kalau kita mau buat project baru, ini sebelah kiri, jendela sebelah kiri ya. Ini Python project yang berbentuk folder. Ini kita klik kanan ya, klik kanan ya. Kemudian new, baru buat ini Python file ya. Pilih nih Python file. Klik Python file. Nah, kemudian kita bisa kasih nama Python kita ya. Misalnya uh, kelas project kelas project new project apa ya, algoritma saja ya, ya algoritma saja ya, algoritma namanya. Kita nanti dia akan berekstensi PY ya. Jadi kita enter, nah, nanti akan muncul di sebelah kiri ya, akan muncul di sebelah kiri ini project kita ya, algoritma.py. Nah, ini saya bisa, ini kan tadi ada yang terbuka project saya di jendela sebelah kanan yang warnanya lebih hitam ini ada app1, kemudian ada algoritma PY, yang app1 saya close saja dulu. Ya, jadi kita fokus ke algoritma PY ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai membuat program sederhana ya. Nah, tapi sebelum kita buat program sederhana, saya perlu jelaskan dulu basic-basic di Python ini ya, di Python. Kan sebenarnya sudah juga ya minggu lalu, dan pelajaran kita dalam mata kuliah algoritma pemrograman mulai dari minggu 1 sampai minggu 5 kemarin itu akan sangat berguna nanti di dalam kita membuat kode Python untuk kita jalankan ya. Kayak contohnya variabel ya. Kemarin kan kita belajar variabel ya. Ada variabel, ada tipe data ya, ada tipe data bilangan bulat, ada tipe data bilangan tidak bulat ya. Ada tipe data teks ya, atau kata, atau saya jangan menyebut kata ya, karena sebenarnya kalau misalnya pun angka tapi dia pakai tanda petik itu sudah kategorinya tekstual data ya, yang string. Ya, mudah-mudahan ada ingat tipe data string, tipe data real waktu itu kita bahas, tapi kalau di Python ini ada namanya float ya, untuk tipe data yang tidak bilangan yang tidak bulat ya. Kalau bilangan bulat kan integer ya. Kalau yang tekstual data itu string ya. Ada juga tipe data boolean ya, itu untuk conditional true false. Nah, itu pengetahuan-pengetahuan itu semua yang kita pelajari dari minggu 1 sampai minggu 5 itu akan sangat berguna di sini ya. Eh perintah-perintah menampilkan ya, seperti itu. Oke, jadi ini kita akan coba buat basic dulu ya. Misalnya kita apa namanya, mau menampilkan tulisan string ya. Nah, misalnya saya langsung saja ketik print, terus ini print untuk perintah untuk menampilkan ya, menampilkan. Nah, misalnya saya mau bilang halo semuanya ya. Nah, itu kan saya pakai tanda petik 2 ya, karena tipe data yang saya masukkan di situ itu adalah tipe data string ya. String itu kan tekstual data ya, atau sekumpulan karakter ya yang diapit oleh tanda petik. Razak, ya, saya mau tulis
saya mau tampilkan tulisan halo semuanya ya. Nah, ini. Nah, jadi saya ketik print, terus diikuti dengan tanda kurung, kemudian tanda petik halo semuanya, tutup kurung lagi. Oke, kalau sudah seperti itu, kita bisa coba ya run. Caranya di sini ada menu run ya, kemudian turun di sini run ya. Nah, run, klik. Nah, yang kita mau run itu yang algoritma tadi ya, project kita yang algoritma yang ini, klik. Nah, nanti akan muncul jendela kecil di bawah. Ini namanya jendela kecil yang muncul ini namanya adalah terminal window ya. Jadi terminal window itu menampilkan output kita, output yang kita isikan pada code editor. Nah, terminal window juga ini nanti bisa difungsikan untuk input user ya. Nah, sebentar kita mudah-mudahan cukup waktunya kita bahas. Ya, jadi kelihatan di sini ya. Nah, keluarlah inputnya halo semuanya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini tadi tipe data string ya. Kita tidak perlu, saya sudah pernah sampaikan bahwa di Python itu kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data ya. Kalau kita masukkan sesuatu ya, ada variabel yang kita mau masukkan suatu nilai ke dalam satu variabel, nanti nilai ini langsung dia bisa diidentifikasi oleh Python tipe datanya apa. Ya, apakah dia tipe data integer? Integer itu untuk bilangan bulat. Apakah dia tipe data string ya, seperti ini textual data ya, sekumpulan karakter yang diapit oleh tanda petik. Apakah dia tipe data boolean atau tipe data true false seperti itu. Nah, itu nanti akan otomatis dipahami oleh Python. Oke, jadi ini sederhana sekali ya, print halo semuanya. Nah, ini tadi namanya terminal window ya. Nah, oke, sekarang jadi sekarang saya mau masuk ke variabel ya, kan kita sudah bicara variabel juga ya. Nah, jadi variabel kita bisa memasukkan berbagai macam data ya ke dalam memori komputer. Nanti ya kita masukkan berbagai macam, apakah nama, apakah tanggal lahir ya, ke dalam memori komputer. Nah, tapi setiap data yang kita masukkan itu harus punya label ya, supaya komputer tahu ya, dan kita bisa panggil. Nah, ya, labelnya ini namanya adalah variabel itu tadi ya, variabel ya. Jadi variabelnya bisa berupa nama, bisa berupa umur, dan lain sebagainya ya. Contoh misalnya, saya masukkan variabel umur ya, kemudian sama dengan variabel umur ya 20. Nah, jadi yang warna putih ini umur, ini adalah variabel. Nah, 20 ini adalah nilai variabel tersebut ya. Nah, tetapi karena dia berubah warna jadi hijau, berarti dia Python ini sudah paham bahwa 20 ini adalah nilai dari variabel umur. Nah, tapi tipe datanya apa? Dia sudah paham tipe datanya adalah integer ya, tipe data bilangan. Nah, seperti itu. Ya. Kan kemarin kita bahas di pertemuan 2 bahwa di dalam satu variabel ya, selain kita mendeklarasikan variabel, kita juga perlu mendeklarasikan tipe data ya. Tapi kalau di Python dia langsung paham ya. Kita cukup mendeklarasikan variabelnya, dalam hal ini variabelnya adalah umur, kemudian nilainya adalah 20. Nah, berikutnya adalah Python langsung memahami tipe datanya ini adalah tipe data bilangan. Dalam hal ini kalau 20 berarti bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat berarti tipe datanya adalah integer ya. Karena tipe data bilangan itu bisa berupa integer, bisa berupa float ya, float. Kalau dia integer artinya dia bilangan bulat ya. Kalau dia float artinya dia bilangan tidak bulat ya. Nah, umur 20 ya. Nah, kemudian kita print umur ya. Oke, print umur. Kita coba running ya, run. Tadi kan ada
anunya di sini. Tapi bisa juga pakai ininya Alt Shift F10. Bisa juga ada ini di bagian atas ini ada warna hijau ya. Nah, itu langsung kita klik itu yang kayak seperti tombol play ya, yang warna hijau ini. Klik saja run. Nah, nanti akan keluar di terminal window itu 20 ya. Oh, jadi dia umur ya print umur 20. Kalau misalnya saya tambah lagi ya, umur lagi. Umur 30 ya. Kemudian saya langsung tanpa merubah yang lain, saya langsung run. Nah, di terminal window berubah jadi 30 ya. Jadi di sini kelihatan bahwa Python itu dia menampilkan hasil dari perintah dari atas ke bawah ya. Seperti itu. Jadi kalau ini ada umur di atas, ada lagi umur di bawah. Kalau kita minta print umur ya, dua-duanya umur, maka dia akan menampilkan setelah yang di atas yang di bawah seperti itu. Tadi kan sudah yang di atas, kita tambah lagi maka dia akan menampilkan yang di bawah. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga dia dalam bentuk umur misalnya jangan umur ya, tinggi badan ya. Tinggi badan. Nah, kalau misalnya kita mau menuliskan nama variabel yang mana namanya itu terdiri dari 2 kata ya, itu sebaiknya dipisahkan dengan tanda bawah garis bawah seperti ini. Ya. Jadi tinggi undercross badan ya. Kenapa? Itu tujuannya untuk memudahkan kita membaca ya. Coba bayangkan kalau misalnya saya tulis ya. Saya tulis tinggi badan tanpa ada tanda undercross itu kita akan kalau sudah banyak kodenya atau sudah banyak tulisan di dalam suatu program ya, itu kita akan kesulitan baca itu ya kalau tidak dipisah dengan undercross ya. Jadi kalau mau menuliskan nama variabel di mana nama variabelnya terdiri dari 2 kata, sebaiknya pakai pemisah undercross ya untuk memudahkan membaca. Nah, jadi tadi tinggi badan, nah, misalnya 170,5. Nah, jadi tentu apa namanya di sini ada perbedaan tipe data ya. Sama-sama tipe data bilangan ya, tipe data number. Tapi yang membedakan yang 20 bilangan bulat dengan yang 170,5 adalah spesifik tipe datanya ya. Jadi kalau yang bulat ini adalah tipe data integer 20 30 ini. Kalau yang 170,5 ini adalah tipe data saya tulis saja di bawahnya sini ini adalah tipe data float ya. Nah itu. Kalau yang 1 sama 2 itu tipe datanya integer ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bisa juga variabel lain ya. Tadi kan saya tipe data variabel lain. Ini kan kita sudah bahas tipe data bilangan dalam hal ini integer dan float. Nah, ada lagi tipe data string ya. Jadi nama pakai tanda petik Ilda. Nah, itu tipe data apa? Tipe data string ya. Nah, jadi beda-beda semua penama apa? Warna ya, beda warnanya tipe data bilangan, beda warnanya tipe data string ya. Yang Ilda ini adalah tipe data tekstual ya, tekstual data atau sekumpulan karakter ya yang diapit oleh tanda petik itu langsung dipahami oleh Python ini adalah tipe data string ya. Nah, kemudian satu lagi tipe data yaitu tipe data true atau false ya, benar atau salah. Kondisional yaitu tipe data boolean ya. Jadi contohnya misalnya apakah online true. Sorry. Ini harus mohon diperhatikan bahwa Python ini ya, kalau tidak salah pekan lalu itu saya bahas bahwa Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang case sensitif ya. Kalau saya tuliskan di sini case sensitif ya. Nah, ini kita pernah bahas bahwa salah satu karakteristik Python dia case sensitif. Case sensitif ini artinya apa? Case sensitif artinya dia itu sensitif terhadap huruf besar kecil ya. Case kan huruf ya.
uppercase, lowercase ya. Jadi dia sensitif terhadap uppercase, lowercase. Jadi kalau misalnya tadi yang tipe data boolean true atau false, itu kalau kita mau tulis true itu kita harus T-nya itu harus besar ya. True. Nah, itu baru dia paham. Makanya dia berubah jadi orange ya. Warnanya ini orange, artinya dia sudah paham bahwa ini adalah tipe data boolean ya. Ini bool type, the true value of the bool type ya. Nah, kalau misalnya false demikian juga ya, F-nya harus besar. False ya. Nah, dia jadi warna orange. Tapi kalau kita tulis dia kecil true, begini dia warna merah bawahnya ya, artinya dia salah ini. Nah, ini mirip-mirip Word, kalau misalnya ada kata yang tidak dimengerti atau ada salah ketik itu biasanya muncul gelombang-gelombang warna merah di bawahnya ya. Nah, sama kayak ini case sensitif ini kan saya cuma untuk menjelaskan saja ya, saya tulis-tulis di sini makanya dianggap salah juga. Jadi true ya, itu salah ya. Yang benar itu kalau T-nya besar ya, seperti itu. Jadi ini true, udah baru dia T-nya besar, nah dia baru paham, dia berubah warna jadi orange ya, artinya dia paham bahwa ini adalah tipe data boolean. Oke ya, jadi itu kira-kira tipe data ya, ada tipe data bilangan ya. Ini bilangannya pun terdiri dari integer ya, yang bulat, kemudian ada tipe data float yang untuk bilangan tidak bulat. Kemudian ada tipe data string ya, tekstual data ya, yang diapit oleh tanda petik. Tekstual data tidak mesti harus berupa teks. Kalau misalnya saya tulis begini ya, tahun lahir. (1989) ya. Kalau jadi di Python untuk tipe data string ya, atau tekstual data atau sekumpulan karakter itu bisa diapit oleh dua tanda petik dua begini ataupun satu tanda petik ya. Nah itu. Nah, jadi kalau misalnya tahun lahir pun dia berupa kalaupun misalnya variabel kita berupa angka ya, tapi kita berikan tanda petik untuk mengapitnya, maka dia akan dibaca tipe datanya ini adalah string ya. Tipe data string, tekstual data ya. Kecuali kalau misalnya kita tanpa tanda petik ya, tahun lahir sama dengan 1989. Nah, dia akan baca warnanya itu mirip dengan warna yang di atas umur 20 ya. Berarti ini dia baca tipe datanya ini adalah tipe data bilangan ya. Dalam hal ini bilangan bulat yaitu tipe data integer ya. Nah, tapi kan tentu beda yang tanda petik begini ya. Yang ada tanda petiknya dengan yang seperti ini. Kalau yang di atas ini artinya tekstual data, ini artinya string ya. Ini string ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah integer. Nah, seperti ini ya. Nah, makanya walaupun dia bukan berupa teks ya, walaupun dia berupa angka tapi diapit ini maka dia akan terbaca sebagai string ya. Tapi kalau tidak dia akan terbaca sebagai tipe data bilangan, dalam hal ini tipe data integer bilangan bulat ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik paham ya. Oke, jadi yang diapit itu tipe data tekstual ya, atau kumpulan karakter string. Nah, satu lagi tadi tipe data yang kita bahas itu true false, itu adalah tipe data boolean ya. Nah, nanti conditional ya. Dan itu akan kita banyak gunakan di pembuatan program-program ya dalam Python. Oke ya. Jadi ini kira-kira pemahaman terkait apa namanya, terkait basic variabel ya, variabel. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Oke ya, jadi tadi umur, kalau kita print umur itu yang muncul di terminal window adalah 30. Nah, kalau misalnya di print ini saya tambahkan tanda petik begini, ya, tanda petik, ya. Nah, kira-kira tadi kan kalau tidak ada tanda petiknya,
menampilkan variabel umur, yaitu dalam hal ini menampilkan nilai dari variabel umur tadi yang kalau tidak ada tanda petiknya begini. Nah, maka dia akan menampilkan nilai dari variabel umur. Makanya dia tampil di terminal window itu adalah 30 ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini saya tambahkan tanda petik begini, kemudian dia berubah warna jadi hijau begini. Nah, pertanyaan saya kalau kita run, kira-kira yang tampil di terminal window apa? Ya, saya coba tanya ya. Siapa tadi itu? Coba Aslam. Aslam? Aslam ada? Halo? Tawe hadir, Bu. Ya. Coba Aslam, apa kira-kira yang bakalan tampil di terminal window ini kalau saya run? Di print dalam kurung, saya umurnya itu saya kasih tanda petik. Halo? Umur, Bu. Siapa itu yang bicara? Saya tutup video ya. Sini. Siapa tadi itu yang bicara? Siapa tadi Iya, yang bilang Aslam, Bu. Aslam? Umur ya? Yang tampil nanti di terminal window umur, betul? Iya, Bu. Umur yang betul, Bu. Iya, Bu. Oke. Umur ya? Oke, kita coba. Kita run. Oke, betul ya. Yang muncul umur ya. Karena dia akan membaca bukan dia mau menampilkan tekstual data string tulisan umur ya, karena ada tanda petik seperti ini ya. Beda tadi kalau misalnya tidak ada tanda petiknya cuma umur, artinya dia mau menampilkan nilai dari variabel umur yang di atas tadi. Yang kita tuliskan variabelnya umur 30. Ya, oke. Jadi adik-adik sudah paham? Oke, jadi saya rasa itu sudah ya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, jadi misalnya ya, misalnya saya ada latihan ya, latihan misalnya mau membuat program untuk kampus ya. Jadi apa namanya, ada seorang mahasiswa baru ya, taruhlah namanya Mawar. Nah, Mawar ini umurnya 20 tahun ya. Nah, kira-kira variabel yang kita tuliskan di program kita itu apa? Nah, berarti variabel nama ya. Kemudian tipe datanya berarti string ya. Kemudian umur ya. Nah, tipe data bilangan. Nah, nanti yang nanti kita oke, sebentar kita akan pelajari bagaimana menginput ya, menginput dari user untuk masuk ke program kita ya. Nah, ini basic saja dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana menerima input dari user ya. Oke, ini saya hapus. Kalau bingung ya maka ikuti ya, ikuti ini baik-baik ya. Oke, saya hapus dulu, saya kosongkan. Nah, sekarang kita akan mengenal built-in fungsi daripada Python untuk menerima inputan dari user. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya ya kita akan bahas sekarang ya. Misalnya kita mau menerima input dari user, kita pakai fungsi input di Python ya. Jadi input ya.
kemudian diikuti oleh tanda buka tanda dan tutup kurung ya. Nah, kemudian misalnya saya tulis string yaitu siapa nama Anda ya. Siapa nama Anda. Nah, kemudian ini saya pakaikan tanda tanya ya. Kemudian saya kasih spasi 1 kali. Baru tanda petik terakhir ya. Nah, sebentar akan kita lihat apa fungsinya ini saya kasih spasi begini ya. Nah, jadi input siapa nama Anda itu nanti jadi nanti kalau saya run ini ya, kalau saya run itu nanti akan muncul di terminal window itu tulisan siapa nama Anda tanda tanya ya. Nah, nanti kan user itu akan mengisi namanya ya, akan mengisi namanya misalnya Mawar ya. Nah, nanti nama Mawar itu akan masuk ke dalam inputan ini ya. Nah, sehingga Mawar itu akan masuk ke dalam inputan sehingga nilai yang masuk ke dalam inputan itu dalam hal ini Mawar itu harus kita beri label ya. Artinya kita jadikan dia variabel. Dalam hal ini variabelnya itu adalah variabel nama ya. Nama. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian apa namanya? Jadi kita ini ya. Kita coba running dulu ini. Kita coba run. Nah, ya akan muncul di terminal window itu siapa nama Anda. Nah, saya isi misalnya saya user ya. Misalnya saya tadi yang mahasiswa baru itu nama saya Mawar ya. Nah, kenapa itu saya tadi di program kita kasih spasi supaya nanti pada saat muncul di terminal window itu dia tidak pada saat kita mau mengisi data ya, user mau mengisi data itu tidak mepet di tanda tanya itu kan jelek juga tampilannya kalau dia mepet tanda tanya ya. Makanya dia langsung ketika kita mau isi dia langsung otomatis terspasi 1 kali dari tanda tanya ya. Jadi misalnya saya tulis atau saya gantilah nama saya Ilda ya. Ilda ya. Oke, kemudian saya enter ya. Oke, jadi Ilda itu sudah masuk di sini di dalam variabel nama ya. Nah, kemudian saya mau program nantinya ini setelah saya isikan Ilda, saya mau program ini dia bilang halo Ilda seperti itu ya. Nah, jadi di bawah saya tuliskan, aduh maaf ya ini ada anak bayi saya lagi saya pangku, jadi dia kasih ganggu-ganggu ini. Saya mohon maaf kalau agak ini agak ini. Jadi saya mau nanti berikutnya ketika user sudah mengisikan namanya, dia langsung muncul lagi halo nama tersebut ya. Jadi saya mau print tanda kurung ya. Tulisan halo ya. Spasi ya. Kemudian setelah tanda petik ini saya tambahkan dengan ini tambah dengan variabel nama. Oke. Ya. Nah, ya jadi nanti print. Kenapa? Kayaknya Abdul Razak dari tadi keluar masuk. Halo plus nama ya. Nah, setelah itu saya running ulang ya, run lagi. Nah, siapa nama Anda? Ilda. Isi di terminal window Ilda, saya enter. Nah, langsung muncul halo Ilda ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini namanya yang di program ini kita menampilkan tulisan string tulisan halo dengan tipe data string ditambah dengan variabel nama. Nah, kebetulan saja nilai dari variabel nama juga string ya. Kan tadi ini input siapa nama Anda ini kan warna hijau ini kan string ya. Nah, jadi tipe data yang masuk ke variabel nama itu juga tipe data string. Jadi ini nanti ini bisa ya. Halo ini adalah tipe data string.
Nama juga tipe data string. Aduh, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ini namanya kita melakukan kombinasi ya. Kombinasi dua tipe data yang sama ya. Biasanya kombinasi itu cuma bisa dilakukan kalau tipe datanya sama ya. Nah, dalam hal ini tulisan halo ini kan tipe data string ya. Nah, kemudian nilai pada variabel nama yaitu yang di sini itu juga string ya. Karena yang kita input ini adalah tipe data string siapa nama Anda, sehingga yang diisikan oleh user juga otomatis. Ini kalau kalian lihat di window, ini Ilda yang tulisannya warna hijau, artinya dia string juga, ya. Tipe data string juga, berarti string tambah string, ya. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa kita lakukan kombinasi, atau dalam istilah Python itu namanya concatenation, ya. Nah, itu penggabungan atau eh, pengkombinasian ya. Nah, string sama string ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya dia tipe datanya tidak sama apakah bisa dikombinasikan? Tidak, harus dikonversi dulu ya. Nah, eh jadi ini kan tadi Ilda itu string dengan string bisa ya. Kalau misalnya tipe datanya tidak sama ya kita harus melakukan konversi. Nah ini yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai konversi ya. Ini saya hapus. Ya, kita kan mengenal tadi tipe data bilangan ya. Tipe data bilangan dalam hal ini terbagi dua ada integer, ada float ya. Kemudian tipe data string ya untuk kontekstual data. Kemudian tipe data boolean untuk true false. Nah, ini adalah semua tipe data. Nah, seperti tadi misalnya kita mau mengkombinasi dua tipe data, biasanya syaratnya itu harus tipe datanya sama, baru dia bisa terkombinasi ya. Nah, kalau misalnya tidak, kita harus konversi. Jadi semuanya ini tadi mau mengkonversi ke tipe data integer, mau mengkonversi ke tipe data float, mau mengkonversi ke tipe data string, atau ke tipe data boolean, itu semua ada caranya ya. Nah, kita eh, coba contoh ya, contoh supaya kita lebih langsung paham dari contoh saja ya. Contoh misalnya saya mau menginput, ini apa tanda merah ya. Input string ya. Pokoknya kalau saya sudah mulai mengetik
Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Misalnya saya input ya, tanda petik berarti dia string. Masukkan tahun lahir Anda ya. Titik 2 spasi ya. Masukkan tahun lahir Anda. Nah, ini kan kalau misalnya kita run ini, itu nanti akan muncul di sini. Masukkan tahun lahir Anda titik 2, nanti user masukkan tahun lahirnya ya. Nah, sehingga akan ada nilai yang masuk ke sini ya, akan ada nilai yang masuk ke inputan ini. Nilai tersebut kita harus labelkan ke dalam suatu variabel ya. Jadi misalnya variabelnya adalah tahun lahir. Oke ya. Nah, tahun lahir. Nah, kemudian misalnya sekarang ya, ini kan ceritanya saya mau buat program ini. Saya lupa tadi menyampaikan, ini saya mau buat program menghitung umur ya, user ya, menghitung umur user. Ya, jadi kita input masukkan tahun lahir Anda. Nah, kemudian berikutnya yaitu umur ya. Kalau mau umur berarti tahun sekarang ya, berarti sekarang kan 2024 itu dikurangi tahun lahir ya, variabel tahun lahir yang diisikan oleh user. Nilai dari variabel tahun lahir yang diisikan oleh user. Tahun lahir ya. Nah, ini saya labelkan ke dalam suatu variabel namanya umur ya. Umur. Oke, ya. 2024 dikurangi tahun lahir. Nah, kemudian nanti akan tampil print ya, kita minta untuk menampilkan umurnya ya. Print umur ya. Jadi nanti akan langsung muncul umurnya ya. Ini kita coba run ya. Oke, jadi di terminal window masukkan tahun lahir Anda, saya masukkan 1989. Oke, saya enter. Nah, di sini langsung error ya. Nah, ini ada terjadi error. Nah, errornya apa? Kita bisa lihat di sini ada perintahnya. Ini merah-merah artinya error ya. Nah, errornya itu di line 2. Artinya dia errornya terjadi di baris 2. Baris 2 yang mana? Baris 2 yang ini. Ya. Nah, apa error ya, errornya itu di sini. Umur sama dengan 2024 dikurangi tahun lahir. Apa errornya? Errornya adalah unsupport operand tipe S4 int and str. Nah, apa maksudnya ini? Ya. Maksudnya saya mau jelaskan tapi tunggu sebentar ya, saya anu dulu supaya anakku ini saya menjelaskan lebih enak. Iya, kita lanjut lagi ya. Nah, errornya itu apa? Di sini ya, unsupport operand tipe int str. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ini kan di umur yang baris kedua ini kita 2024 ini dibaca tipe data bilangan ya. Integer, bilangan bulat 2024. Nah, kemudian dikurangi dengan tahun lahir, variabel. Nah, variabel tahun lahir yang mana nilainya dari variabel tahun lahir yaitu yang ini, yang hijau. Masukkan tahun lahir Anda dan
kalau user masukkan misalnya tahun 1989 juga warna hijau, maka dia akan baca ini sebagai string ya. Artinya user itu saya coba jelaskan di sini ya. User itu ketika dia ketikkan itu tahun lahir 1989 artinya dia seperti saja terketik itu begini 1989 dia berbentuk tekstual data ya atau dia berbentuk karakter ya. Nah, sehingga dia dibaca bukan bilangan, bukan integer ya, tapi dia dibaca string oleh Python. Karena kan yang kita masukkan inputan yang kita masukkan itu adalah string ya. Sehingga jawaban dari inputan tersebut juga otomatis berupa string ya, walaupun dia angka ya. Nah, tentu 1989 dalam bentuk string itu berbeda dengan 1989 yang berbentuk bilangan ya, angka. Nah, sedangkan jadi yang di baris 2 tadi yang sudah berubah jadi baris 4 di sini itu seperti kayak dia Python itu baca begini. 2024 ya berupa bilangan dikurangi tanda petik 1989 ya. Nah, tidak nyambung, dia tidak bisa dikombinasikan. 2024 ini adalah bilangan yaitu dalam hal ini integer int. Makanya di terminal window itu muncul int. Int itu adalah integer. Artinya dia tipe data bilangan bulat yaitu integer dikurangi dengan 1989 dengan dalam tanda petik yaitu tekstual data atau string disingkat str di sini di terminal window ya. Dia tidak bisa Python itu tidak bisa mengurangkan tipe data bilangan dikurangkan dengan tipe data string. Kalau misalnya mau mengurangkan ya yang string ini harus dikonversi dulu ke tipe data bilangan yang ini 1989 tanpa tanda petik ya. Nah, kalau misalnya 1989 tanpa tanda petik itu baru nanti akan tidak error ya. Nah, seperti itu. Jadi disinilah fungsi daripada konversi yang saya tadi bilang ya. Saya mau mengajarkan terkait konversi. Tadi saya bilang tipe data integer, float itu bisa dikonversi ke tipe data string, bisa ataupun sebaliknya ya. Nah, itu ya. Nah, jadi tadi ini kan tahun lahir ini berbentuk string ya. Nah, tahun lahir ini berbentuk string, sedangkan 2024 ini adalah berbentuk bilangan integer. Nah, jadi tahun lahir ini kita harus konversi ya. Cara konversi tahun lahir ya menjadi integer juga supaya sama ini 2024 kan integer ya. Nah, jadi tahun lahir ini kita mau kasih jadi integer juga, maka kita pakai kodenya itu int dalam kurung tahun lahir ya. Nah, kalau kita tulis begini nanti variabel tahun lahir itu akan dikonversi menjadi integer int tahun lahir ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tuliskan itu di sini ya. Nah, jadi int dalam kurung tahun lahir. Nah, kalau sudah seperti ini artinya 2024 ini integer, tahun lahir yang berupa string kita konversi menjadi integer juga. Di depannya kita kasih int integer tahun lahir ya. Nah, sekarang kita coba running lagi ya. Kita coba running. Masukkan tahun lahir Anda 1989, saya enter. Nah, langsung dia tampilkan umur saya sekarang adalah 35 ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Nah, jadi tadi semuanya itu bisa dikonversi ya tipe data. Tadi kan tipe data ada tipe data integer. Nah, cara mengkonversi suatu nilai ke tipe data integer itu dengan int tanda kurung ya. Nah, ada juga tipe data string ya. Cara mengkonversi suatu nilai ke tipe data string str ya. Dalam kurung ya. Kemudian tipe data kita mau mengkonversi suatu nilai ke tipe data bilangan tapi bilangan tidak bulat, float ya. Float dalam kurung ya. Ini cara-cara mengkonversi. Kemudian kita mau mengkonversi ke tipe data
boolean ya bool saja begini, bool dalam kurung. Nah, ini adalah apa namanya? Kode untuk mengkonversi tipe data. Oke. Satu lagi latihan ya sebelum kita akhiri kuliah. Nah, ini saya hapus ya. Jadi itu tadi terkait materi konversi. Nah, sekarang latihannya contoh ya. Contoh bisa tidak adik-adik buatkan program kalkulator sederhana ya. Buat program kalkulator sederhana, basic saja dulu, tambah-tambah saja dulu ya. Nah, misalnya, jadi ini kita mau buat program kalkulator sederhana, yang mana nanti misalnya kita masukkan angka pertama, itu kita masukkan misalnya 10,1 ya. Kemudian angka kedua, itu kita masukkan 20 ya. Kemudian nanti jumlahnya itu sama dengan 30,1 ya. Jadi nanti kita akan buat kalkulator sederhana dengan memasukkan angka-angka ini sehingga nanti hasilnya itu adalah 30,1 ya. Nah, bagaimana kita buat kode Python-nya ya. Codingnya. Ya, coding ya. Nah, kita buat ya sekarang. Ceritanya yang 10,1, 20, 30,1, 10,1, 20 ini akan diinput oleh user ya. Atau nilai yang lain yang akan diinput oleh user. Intinya yang saya mau perlihatkan di sini ada nilai yang tidak bulat dan ada nilai yang bulat. 10,1 ini tidak bulat dan 20 ini bulat. Dan saya mau nanti hasilnya itu kelihatan semua tidak koma-komanya. Nah, ini yang akan kita buat program kalkulator seperti ini ya. Kita coba buat. Pertama tentu kita pakai input ya. Karena kan ceritanya nanti kita mau input nilainya. Nah, jadi input dalam kurung kita pakai integer ya. Sorry, kita pakai string. Angka pertama ya. Angka pertama titik 2 spasi ya. Ini nanti kan orang akan user akan input angka pertamanya apa ya. Sehingga nanti ada nilai di dalam input ini yang kita masukkan sebagai variabel angka pertama ya. Oke. Nah, berikutnya ya input angka. Jadi ini kenapa saya tulis string supaya nanti muncul di terminal window tulisan saya lupa tulisan masukkan ya. Masukkan angka pertama ya. Nah, jadi nanti di terminal window akan muncul tulisan masukkan angka pertama ya. Jadi karena supaya user mengerti ya kita harus tuntun user ini dengan kata-kata supaya dia memasukkan sesuai dengan apa yang kita minta ya, masukkan angka pertama. Kemudian yang berikutnya masukkan angka kedua titik 2 spasi ya. Ini user akan masukkan angka kedua. Ini kita simpan dalam variabel. Nah, kita namakan saja angka kedua ya. Penamaan variabel ya terserah saja. Angka kedua. Aduh, tunggu sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum.
Oke, mohon maaf ya. Jadi variabel kedua kita namakan saja angka kedua ya. Kemudian nanti jumlah ya. Ini kan kalkulator ya. Itu jumlah itu sama dengan variabel nilai di variabel angka pertama ditambahkan dengan nilai di variabel angka kedua. Nah ini ya. Nah, kemudian terakhir nanti tampilkan jumlah. Oke. Ya. Nah, sekarang kita coba running program ini. Oke, masukkan angka pertama. Misalnya tadi 10,1 ya. Enter. Masukkan angka kedua, kita masukkan 20 ya. Nah, seharusnya kalau saya enter, itu saya berharap muncul jumlahnya, berarti 30,1 tadi ya. Nah, itu kita lihat dulu ya, apakah ada error atau tidak ya. Kalaupun ada error, itu saya sengaja kasih error ya. Enter. Nah, ternyata yang keluar di sini, ini adalah 10.120 ya. Seperti terbaca 10.120. Wah, ini salah-salah kalkulatornya ya. Masa 10,1 tambah 20 itu 10.000. Nah, ini kenapa? Ini karena ingat tadi ya. Input yang kita masukkan angka pertama ini kan adalah string ya. Textual data atau sekumpulan karakter ya. Sehingga kalau kita tuliskan tadi inputan user itu adalah 10,1, maka dia itu seperti kita input itu berupa textual data juga, string yang berupa 10, walaupun dia angka tapi dia berupa tipe data string 10,1 ya. Nah, demikian juga yang waktu masukkan angka kedua karena kita inputannya itu adalah string ya, maka user menuliskan 20 itu juga seperti kayak 20 itu adalah tipe data string, bukan tipe data bilangan ya. Nah, sehingga ketika jumlah ini adalah nilai di variabel angka pertama yaitu string 10,1 ditambah dengan nilai di variabel angka kedua yaitu berupa tekstual data 20 ya. Dan ketika kita minta ditampilkan jumlah, maka dia akan tulis seperti sekumpulan karakter yang digabungkan ya, yaitu 10,120. Dia akan tulis begitu, makanya tampil di sini di terminal window-nya adalah 10.120 ya. Nah, karena dia baca string, padahal kan yang benar itu adalah 30,1 ya. Nah, kenapa? Karena dia baca string. Nah, sehingga ini kita harus apa? Kita harus konversi ya. Kita harus konversi inputan yang berupa string ini ke dalam angka ya atau tipe data bilangan ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya tadi ya. Jadi yang angka pertama ini kita tambahkan karena angka pertama itu tidak bulat ya dan angka kedua itu bulat ya. Kalau misalnya saya pakai integer lah misalnya ya, saya pakai tipe data bilangan tapi bilangannya adalah bilangan bulat ya. Misalnya saya konversi ke int ya. Dalam kurung angka pertama. Kemudian ini juga harus int ya. Dua tipe data yang dikombinasikan atau concatenation itu harus dua tipe data yang sama ya. Jadi integer dengan integer ya. Misalnya ini. Ini saya kasih error dulu ya supaya adik-adik paham. Nah, jadi saya sudah konversi ceritanya yang string ya, tekstual data menjadi tipe data bilangan ya. Tapi bilangannya adalah bilangan bulat ya. Sebentar kita lihat bagaimana hasilnya ya. Jadi ini saya sudah konversi dengan ini int ya. Saya konversi ke dari string ke integer. Ya, tipe data tekstual ke tipe data bilangan. Kita run. Oke, masukkan angka pertama 10,1, enter. Masukkan angka kedua 20 ya. Kalau saya enter, ini kemungkinan error. Nanti kita lihat. Nah, enter. Nah, ternyata error kan? Errornya ada di line ketiga ya. Errornya ada di line ketiga yaitu jumlah sama dengan int angka kedua. Apa errornya? Invalid literal for int with base 10,1 ya.
Errornya ada di sini, di line ketiga, baris ketiga. Errornya dia invalid apa namanya pengkonversiannya integer tapi nilainya itu adalah 10,1 ya, seperti itu. Jadi karena dia 10,1, maka sebenarnya tidak bisa kalau integer ya. Dia harus tadi apa? Float ya. Tadi kan saya sudah bilang untuk tipe bilangan tidak bulat itu pakai float ya. Nah, jadi sebaiknya kita konversi dia ke float saja dua-duanya ya. Karena kalau float itu dia bisa walaupun dia bulat dia juga bisa diakomodir oleh float ya. Dia bisa diakomodir bulat maupun tidak bulat ya angkanya. Jadi ya mending kita langsung konversi ke tipe data float ya. Jadi ini kita ganti menjadi float. Ini untuk pengkonversi tipe data ke tipe data bilangan tapi bilangan tidak bulat ya. Float. Oke, sekarang kita coba running lagi. Masukkan angka pertama 10,1, enter. Masukkan angka kedua 20. Nah, sekarang kita enter. Nah, keluar hasilnya yang benar ya, 30,1. Sesuai dengan yang goal kita tadi ya. Di awal tadi saya mau ada keluar jumlah berupa 30,1 ya. Nah, tapi kan ini hasilnya di terminal window kok kayaknya agak pincang ya. Di atas ada tulisan masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, tapi tiba-tiba langsung muncul angka ya. Nah, saya mau di tampilannya itu ada kata-kata ini apa namanya jumlah ya. Ada kata-kata string berupa jumlah ya, spasi, baru kemudian bukan ini ya jumlah titik 2 spasi tanda petik baru tambah dengan nah ini tambah dengan jumlah ya. Nah, tapi kita lihat bisa tidak muncul jumlah atau dia ada tambahan tulisan jumlah titik 2 menjadi 30,1 ataukah dia menjadi error. Kita coba dulu ya. Masukkan angka pertama 10,1, masukkan angka kedua 20, enter. Nah, dia error ya. Kenapa? Ada di line 4 yaitu di sini ya. Apa errornya? Dia tidak bisa di-concatenate atau dikombinasi antara string, ini kan jumlah ini kan string ya, karena dia diapit oleh tanda string, sedangkan jumlah yang warna putih ini adalah nilai untuk variabel yang berupa angka ya. Jadi string dengan angka dia tidak bisa dikonkatenasi ya atau dikombinasi. Nah, sehingga jumlah ini kita harus konversi lagi menjadi ini ya string ya. Nah, seperti itu. Jadi kita coba ya string jumlah. Nah, kita coba seperti ini. Coba-coba dulu. Nanti kalau sering error tidak apa-apa. Coba lagi, coba lagi. Ini Lola pintar. 10,1. Kemudian 20 ya. Nah, nanti sudah benar ya. Nah, jumlah 30,1 ya. Jadi tadi kan ini yang jumlah dalam tanda kurung warna hijau ini kan tipe data string, sedangkan jumlah yang warna putih sebelum kita konversi dia tipe data bilangan, dia tidak bisa. Jadi kita konversi juga ke string, tinggal tambahkan str di depannya. Nah, nanti dia mengerti bahwa kita konversi dia ke tipe data string ya. Nah, seperti itu. Jumlah 30,1. Oke ya, jadi ini kira-kira dulu cukup ya, sudah jam 2 juga ya. Silakan, mudah-mudahan adik-adik bisa coba-coba di rumah ya. Nanti saya coba share ininya ya. Apa namanya? Rekamannya. Nah, sebenarnya masih banyak yang perlu kita pelajari dari Python ini. Tapi kan saya sudah pernah bilang, kalau mau pelajari itu tidak cukup dengan kuliah berapa pertemuan. Nanti adik-adik harus coba-coba sendiri, perkaya latihan ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini cuma kulit-kulit. Nanti silakan adik-adik perkaya, kembangkan sendiri ya. Boleh secara otodidak di luar kuliah ini. Masih ada satu pertemuan lagi, pertemuan 7. Ya, nanti kita lihat apa pembahasan selanjutnya ya di pertemuan 7. Baiklah, saya anu dulu ini, matikan dulu rekamannya.